Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Yang terhormat Bu Ella Rahmawati dan teman-teman 11 MIPA 6 sekalian, hadirin yang saya hormati, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan peran wanita menuntut ilmu dalam Islam. Wanita merupakan bagian dari masyarakat. Secara otomatis, wanita memiliki peran dalam membina dan membangun keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, wanita memiliki keistimewaan dan kedudukan sendiri. Bahkan, salah satu surat dalam Al-Quran mengandung nama wanita, yaitu surat An-Nisa. Rasulullah pernah bersabda ketika beliau ditanya, siapa orang yang paling berhak untuk dihormati? Beliau menjawab, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5971. Begitu istimewanya kedudukan wanita dalam Islam. Dalam Islam, hukum menuntut ilmu bagi wanita adalah wajib. Laki-laki dan perempuan sederajat dalam hal kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Wanita harus mampu memberikan pengarahan dan bimbingan terlebih lagi dalam rumah tangga dan urusan suami. Dengan ilmunya, wanita dapat memberikan tenaga dan pikiran sebagai sumbangsih untuk keluarga, masyarakat, dan agamanya. Begitu besar peran wanita dalam kesehariannya. Wanita harus paham ilmu agama, diantaranya paham mengenai kewajiban menutup aurat. Kewajibannya sebagai ibu yang harus bisa mengurus keluarga, mulai dari menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, mengajarkan anaknya ilmu agama, memahami berbagai macam syariat Islam, dan ilmu duniawi. Juga harus paham bagaimana menjadi istri yang solehah, serta bersama suami mengupayakan masa depan yang cerah. Semua peran tersebut tidak akan berjalan jika wanita tidak berilmu. Oleh karena itu, Islam dan ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang sangat erat demi kemajuan diri seorang hamba Allah. Dengan berilmu, secara tidak sadar, wanita akan bisa menebar amal jariyah karena telah membagikan ilmu yang ia punyai. Contoh, wanita mukminin yang semangat menuntut ilmu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Mereka meminta dan mengharapkan diberi kesempatan yang lebih untuk bisa menimba ilmu pengetahuan dari Nabi SAW. Sejumlah wanita berkata kepada Nabi SAW, kami dikalahkan oleh kaum laki-laki dalam merebut kesempatanmu, karena itu tolonglah engkau sediakan harimu untuk kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjadi contoh bahwa wanita harus lebih aktif dalam mencari ilmu, baik formal maupun informal. Wanita yang menuntut ilmu memang tidak harus berpendidikan tinggi. Wanita tidak dituntut harus memiliki gelar S1, S2, S3. Ilmu bisa didapat dari mana saja, tidak harus melalui bangku pendidikan. Sepanjang hari, wanita bisa belajar baik dari pengalaman kesehariannya secara langsung. Dari orang yang lebih berpengalaman seperti ibu atau saudara yang lebih tua. Dari organisasi yang aktif diikuti,
melalui media seperti televisi dan internet, juga dengan membaca buku. Wanita selayaknya harus aktif mencari ilmu apa saja agar berwawasan luas. Wanitalah yang pertama kali dekat dengan anaknya. Dengan wawasan yang luas, maka akan mengajarkan kepada anak-anaknya kelak, sehingga tercipta generasi yang cerdas. Tetapi, jika wanita mendapat kesempatan atau mempunyai kemampuan untuk menuntut ilmu di luar rumah dengan meraih gelar berpendidikan tinggi, maka hal tersebut tetap diperbolehkan dalam Islam. Wanita boleh keluar rumah untuk menuntut ilmu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atinna zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijs ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira." Artinya, dan hendaklah kalian menetap di rumah kalian, berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Al-Ahzab ayat 33. Maksud dari dalil tersebut adalah wanita sebaiknya menetap di rumah kecuali untuk hal darurat atau keperluan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Tentunya, menuntut ilmu adalah suatu yang diperbolehkan dalam Islam karena berkaitan dengan peran dan kewajibannya. Jika wanita memiliki peluang pendidikan tinggi, misalnya menuntut ilmu di bangku perkuliahan yang berbeda atau jauh dari rumahnya, tidak dipermasalahkan karena tujuannya adalah untuk kebaikan. Pada dasarnya, wanita adalah partner bagi laki-laki dan kewajiban menegakkan syariat Islam. Wanita yang menuntut ilmu tetap harus memperhatikan kodrat atau kewajibannya, yaitu dengan seizin walinya, tidak melainkan tugas atau pekerjaan di dalam rumah dan tetap berperan di dalam keluarga. Jika terpenuhi syarat tersebut, maka wanita yang menuntut ilmu mendapat pahala yang besar, karena terkadang wanita menelantarkan suami atau rumahnya atau anak-anaknya, sehingga berakibat perkara-perkara yang tidak terpuji. Oleh sebab itu, wanita wajib mempertimbangkan masalah ini agar mendapat ridho dan pahala sesuai dengan niatnya. Wanita solehah idaman pria memang harus berilmu sebagai bekal di kehidupan yang akan datang kelak. Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh untuknya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa ilmu senantiasa bermanfaat sekalipun telah meninggal dunia. Wanita yang menuntut ilmu karena Allah tentunya mendapat pahala seperti hadis tersebut. Sepanjang hidup wanita akan mengamalkan dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sudah tiada pun, wanita tetap mendapat pahala kebaikan karena ilmu yang diamalkannya. Demikian penjelasan peran wanita menuntut ilmu dalam Islam. Dengan memiliki ilmu, wanita akan menjadi tegar dan istiqomah. Begitu pula ketika ia telah berpredikat istri, mereka sangat membutuhkan ilmu bagaimana dan apa saja kewajiban seorang istri, ibu, serta pendidik yang baik, agar kelak anak-anaknya tumbuh menjadi sosok generasi pilihan.
Menuntut ilmu bertujuan untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang bermanfaat. Bukan hanya bertujuan untuk duniawi saja. Segala masalah dalam kehidupan rumah tangga akan mampu diatasi oleh pasangan suami istri ketika mereka sama-sama memahami dan menjadikan ilmu sebagai petunjuk dalam hidup, di lingkungan keluarga juga di masyarakat. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian hadirin. Apabila ada kesalahan dalam perkataan yang tidak berkenaan di hati para hadirin, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.